Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian akbar dalam rangka tasyakuran dan halal bil halal Jamaah Musola Nurul Huda Dukuh Bibis Desa Campursari Campurrejo Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Napa? Ayo Sambit toh. Oh, pekok. Bapak Ibu warga masyarakat Ponorogo dan pemirsa BTV Jalan Dakwah Gus Miftah yang berbahagia. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, mas-mas kameramen yang ada di atas meja yang petakilan itu kru dari BTV yang tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang di program acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Dan barusan saya dikabari, alhamdulillah kita dapat undangan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jalan Dakwah Gus Miftah masuk nominasi untuk mendapatkan award dalam kategori dakwah non talkshow atau ceramah. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf Bu Camat tadi mengganggu sambutannya Bu Camat. Seharusnya Bu Camat tadi lanjut saja. Tapi ini fakta ternyata bahwa perempuan juga bisa mengalah. Nyatanya saya datang, beliau langsung berhenti. Padahal di mana-mana biasanya perempuan itu menangan. Apalagi kalau punya jabatan. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu hal yang harus menjadi introspeksi kita adalah bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk menjaga lisannya. Bagaimana seorang muslim itu dituntut untuk menjaga mulutnya. Terutama ketika kita bercakap-cakap dan berkomunikasi sesama manusia. Ada satu kalimat yang sering saya pakai Bapak Ibu. Apa kalimat itu? Banyak ahli ibadah namun tak pandai menjaga lidah. Ia banyak memuji Tuhannya namun banyak mencaci saudaranya. Cacian-cacian dan makian itu saya lihat hari ini di medsos terutama begitu banyak, terutama terkait dengan mendekati pemilihan legislatif dan pemilihan calon presiden. Padahal kita diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudara dengan yang lainnya. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara.
Maka hari ini saya sangat-sangat tidak nyaman ketika ada perdebatan persoalan kiai dan para habib yang hari ini memunculkan wacana tes DNA untuk para habib. Saya orang yang tidak nyaman ketika kemudian kita besar karena dianggap hanya mendapatkan hamong tuwuh atau keturunan dari nenek moyang kita. Bahwa darah yang mengalir di dalam tubuh kita itu tidak bisa lepas dari nenek moyang kita, iya. Contoh, besok tanggal 4 Juni, saya bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan insya Allah akan hadir di Haul Mbah Muhammad Besari. Haul yang kesekian kalinya. Mungkin semua orang tahu kalau saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Tapi bagi saya itu beban. Bebannya di mana? Karena Mbah Muhammad Besari itu kiai besar. Bahkan cucu beliau yang namanya Hasan Besari, saking besarnya, dipek mantu sama Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Yaitu Mbah Hasan Besari yang merupakan putra dari Mbah Kiai Ilyas, anak ke-7 dari Mbah Muhammad Besari. Hasan Besari punya kakak namanya Nyai Madarum. Itulah garis nasab saya. Jadi kalau diurut, Mbah Muhammad Besari punya anak Kiai Ilyas, punya anak Nyai Madarum, punya anak Kiai Karyonawi, Jalal Iman, Kiai Muhammad Usman, Muhammad Boniran, Kiai Muradi Miftah Maulana Habibur Rahman. Tapi saya malu untuk membicarakan mbah saya. Saya bangga jadi orang Ponorogo. Yang membuat saya malu apa? Mbah saya orang besar dengan prestasi besar. Sementara saya cucunya belum bisa memberikan prestasi besar. Mbah saya Muhammad Hasan Besari punya murid sekelas Cokro Aminoto, punya murid sekelas Ronggo Warsito, punya murid sekelas Diponegoro. Gus Miftah punya murid Begengge. Jadi perbandingan antara saya dengan mbah saya terlalu jauh. Yang saya openi Begengge, yang diopeni mbah-mbah saya pangeran-pangeran seperti Pangeran Diponegoro. Maka seharusnya apa? Hari ini jangan sampai kemudian keluar dari mulut kita mencaci orang lain hanya gara-gara katakanlah persoalan nasab. Yang perlu Anda ingat adalah nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Banyak orang nasabnya bagus, nasibnya nggak bagus. Banyak orang nasibnya bagus, walaupun nasabnya orang biasa-biasa saja. Kayak saya punya teman Habib, dia mengatakan apa? Saya malu kalau saya mengatakan di dalam darah saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Di dalam tubuh saya mengalir darah Kanjeng Nabi. Saya tanya, kenapa malu, Beb? Karena saya khawatir perilaku saya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Kanjeng Nabi. Faktanya apa? Banyak orang yang dalam tanda kutip ngaku-ngaku Habib, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka seharusnya apa? Persoalan ini jangan diterus-teruskan. Karena apa? Al-muslimu akhul muslim. Minimal saya dengan jenengan itu saudara, sama-sama keturunan Nabi. Minimal Nabi Adam alaihi salam. Kan pilihannya mengeluruh. Jenengan itu keturunan Nabi Adam atau pakai teori Darwin keturunannya munyuk. Loh. Kalau kita pakai kacamata agama, kita itu keturunan Nabi Adam. Tapi kalau pakai teori Darwin, manusia itu keturunannya munyuk. Anda pilih mana? Pakai teori agama apa teori Darwin? Teori agama apa Darwin? Agama, Nabi Adam. Makanya saya sama Bu Camat juga masih saudara. Sesama saudara anak cucu Nabi Adam. Nasabnya sama dari Nabi Adam, tapi nasibnya beda. Beliau camat, saya ustadz terkenal. Nasabnya sama, nasibnya beda. Maka mohon maaf Bu Camat, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Lah masa podo? Nah, maka sesama orang muslim itu seharusnya apa?
La yadlimuhu wa la yuslimuhu.